Pemirsa, Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Terjeratnya Juliari Batubara menambah panjang deretan menteri yang terjerat korupsi. Rekan saya Abraham Silaban akan merangkum sejumlah menteri yang terjerat korupsi. Silakan Abraham. Iya, April, Juliari Batubara tidak sendiri dalam rentet panjang nama-nama menteri kabinet Jokowi yang pernah terseret kasus korupsi. Kita akan lihat satu persatu siapa saja menteri dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang terjerat lebih dahulu tersandung kasus korupsi. Ini kita mulai dari yang terakhir, Juliari P. Batubara, Menteri Sosial berlatar belakang Partai PDI Perjuangan terseret kasus dana bantuan sosial COVID-19. Diduga menerima uang suap senilai 8,2 miliar rupiah dalam proyek bansos bantuan dalam bentuk paket sembako COVID-19 bernilai triliunan rupiah. Juliari Batubara sudah menyerahkan diri tadi pagi setelah ditetapkan tersangka bersama dengan beberapa pejabat PPK lainnya. Sebelumnya belum lama ini ada menteri yang terseret korupsi juga, yaitu Edi Prabowo dari Partai Gerindra. Kita ketahui Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan terseret kasus ekspor benih lobster. Yang bersangkutan juga diduga menerima gratifikasi ataupun suap dalam perkara perizinan ekspor lobster. Selanjutnya kita akan lihat siapa saja lagi. Dua nama tadi adalah nama menteri dalam kabinet Jokowi Ma'ruf. Nah, di sini kita lihat nama Idrus Marham. Sama jabatannya alias pendahulu dari Juliari Batubara, pernah menjadi Menteri Sosial dan terseret kasus suap PLTU Mulut Tambang Riau I. Ia divonis 3 tahun penjara, ia kemudian naik ke tingkat kasasi dan dikurangi jumlah hukumannya dan September silam sudah menghirup udara bebas. Ia berlatar belakang Partai Golkar, sempat menempati posisi strategis yaitu sebagai Sekjen Partai Golkar. Selanjutnya selain Idrus Marham kita lihat ini adalah pejabat teras PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Idrus Marham yang didapuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, namun akhirnya ia terseret dalam kasus suap dana hibah Kemenpora. Ia divonis 7 tahun penjara. Ia diduga menerima uang suap dalam proyek KONI waktu itu dari Sekjen KONI. Ia juga merupakan menteri dari berlatar belakang partai politik. Dari 4 nama tersebut, keempat nama adalah menteri yang berkiprah di politik dan didapuk menjadi seorang menteri di era Presiden Jokowi. Apakah kemudian ada nama menteri lainnya? Kita berharap tidak demikian, namun kita dukung KPK untuk menegakkan hukum seadil-adilnya bagi siapapun yang berusaha untuk mencederai dan mencuri uang rakyat.